Barister Babu adalah sinetron berbahasa Hindi India karya Sasi Sumit Productions, yang disiarkan di Color TV ditayangkan mulai tanggal 11 Februari tahun 2020 hingga tanggal 12 November tahun 2021 dan dibintangi oleh Pravish Misra, Anchal Sahu, dan Aura Bhatnagar Badoni. Sekuelnya, Durga Aur Charu, ditayangkan mulai tanggal 12 Desember tahun 2022 hingga tanggal 14 April tahun 2023, dibintangi oleh Rachi Sharma, Adrija Roy, dan Kunal Jaising. Di era pra-kemerdekaan di pedesaan Bengal, Anirudh Roy Choudhary, seorang pengacara berusia 22 tahun, kembali dari London ke desa asal keluarganya di Tulsipur, berniat menikahi kekasih masa kecilnya, Saudamini. Sementara itu, sahabat Anirudh, Saurabh, akan menikahi Sampurna, seorang gadis Hindu Bengali. Orang tua Sampurna, Sundaram dan Devolina, serta bibinya yang janda, Sumati, memutuskan mengumpulkan uang untuk mas kawinnya dengan menikahkan putri Sumati yang berusia 11 tahun, Bondita, dengan seorang pria lanjut usia. Di hari pernikahan Bondita, Anirudh mengetahui rencana pernikahan anak dan mencoba menghentikannya namun tidak berhasil. Ketika pengantin pria tua meninggal di tengah-tengah pernikahan, kerabatnya menyatakan Bondita seorang janda dan meminta dia melakukan sati. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan hidupnya, Anirudh menikahi Bondita dan mengejutkan keluarganya dengan membawanya pulang sebagai istrinya. Saudamini, dengan bantuan ayah Anirudh, Binoy, yang ingin Anirudh kembali ke London dan berpraktek hukum di sana, berencana untuk memisahkan pengantin baru tersebut. Di sisi lain, paman Anirudh, Trilochan, menerima Bondita dan menyukainya. Setelah seorang penipu memfitnah Bondita untuk membantunya, Anirudh mengirimnya kembali ke ibunya, di mana dia dianggap bernasib buruk, dianiaya, dan akhirnya dijual ke rumah bordil di Kolkata. Ketika Anirudh mengetahuinya, dia berusaha untuk membawanya kembali, dia dipukuli oleh penjaga dan ditikam oleh nyonya. Saurabh menyelamatkannya, dan keduanya kembali menyamar untuk menyelamatkan semua gadis di rumah bordil. Sementara itu, Trilochan mengetahui rencana Saudamini, dan dia mendorongnya, menyebabkan dia lumpuh akibat cedera kepala. Ketika Anirudh juga mengetahui rencana tersebut, Saudamini diusir dari rumah. Bondita menyembuhkan kelumpuhan Trilochan dan akhirnya diterima seluruh keluarga. Beberapa waktu kemudian, Anirudh, Binoy, dan Trilochan mengunjungi Sir John Greenwood, kepala desa, dengan berbagai permintaan. Anirudh menginginkan izin untuk menyekolahkan Bondita, sedangkan Binoy dan Trilochan menginginkan izin untuk membangun pabrik dan agar petani desa berhenti menanam nila. Di sana mereka bertemu Saudamini, yang sekarang menikah dengan Sir Greenwood dan menyebut dirinya Betty. Sir Greenwood, atas desakan Saudamini, menghina mereka, akhirnya menantang Anirudh untuk berkompetisi. Jika Sir Greenwood kalah, dia akan mengabulkan semua permintaan mereka dan mengundurkan diri dari jabatannya. Jika Anirudh kalah, dia harus menjadi budak Greenwood seumur hidupnya. Anirudh menerima tantangan tersebut dan akhirnya memenangkan kompetisi. Sir Greenwood meninggalkan Tulsipur selamanya. Dia menolak Saudamini ketika dia ingin menemaninya. Sebagai balas dendam, dia menculik Bondita dan menguncinya di pabrik kimia. Ketika Saurabh meninggal saat menyelamatkannya, Saudamini ditangkap karena pembunuhan. Ayah Saurabh, Premlal, menyalahkan Anirudh atas kematian Saurabh dan mencoba membunuhnya, namun Bondita mengungkap rencana tersebut dan Premlal juga dikirim ke penjara. Segera setelah itu, Anirudh bertemu dengan seorang revolusioner bernama Manorama, yang ingin Anirudh berpura-pura menikahinya sebagai bagian dari plot. Anirudh yang khawatir Bondita mengabaikan studinya demi fokus menjadi istri yang baik, sependapat. Manorama memalsukan kematiannya tak lama kemudian dalam operasi revolusioner, sehingga meninggalkan pertunjukan dan mewujudkan Bondita tentang impiannya menjadi pengacara. Kemudian, untuk mendukung undang-undang pembatasan perkawinan anak, Anirudh dan Bondita membatalkan pernikahan mereka.
Ketika penduduk desa mengetahuinya, mereka yang marah berniat untuk membunuh Bondita. Anirudh mengirimnya ke sebuah asrama di Siliguri demi keselamatannya. Sampurna dan Devolina membantu penduduk desa menemukan dan menculiknya, namun Anirudh mampu menyelamatkannya tepat waktu. Bibi buyut Bondita, Kalindi Das, datang dan membawa Bondita ke desanya di Krishnanagar. Saat masih muda, Kalindi pernah bertunangan dengan Trilochan, namun setelah dia melanggar adat untuk merawatnya saat dia sakit, Trilochan menolak menikahinya. Kalindi, yang tetap melajang selama sisa hidupnya, menaruh dendam terhadap Roy Chowdhury dan mencoba melampiaskannya pada Bondita dan Anirudh. Kalindi mengatur agar Bondita menikah dengan Chandrachur Banerjee, yang tergila-gila padanya. Anirudh menyamar dan menyelamatkan Bondita dan mengirimnya ke London untuk mewujudkan mimpinya menjadi pengacara. Kalindi menggantikan sepupu Bondita, Tupur, sebagai pengantin wanita, dan Chandrachur dengan enggan menerima tekanan dari orang tuanya. 8 tahun kemudian, Bondita, yang kini sudah dewasa, kembali ke Tulsipur sebagai pengacara. Anirudh menolak menemuinya karena hubungannya dengan Kalindi, yang telah dimusuhi oleh keluarga Roy Chowdhury. Karena kecewa, Bondita pergi ke Krishnanagar, di mana Tupur memberitahunya bahwa Kalindi telah setuju untuk berdamai dengan Roy Chowdhury sampai Anirudh menyembunyikan bom di antara hadiah untuknya. Bondita menolak untuk mempercayai hal ini dan kembali ke Tulsipur dengan menyamar untuk mencari tahu kebenarannya. Di sana dia bertemu Binoy, yang sekarang cacat mental setelah orang-orang Krishnanagar yang bertikai meracuni dan menyerang mereka. Ketika Bondita disalahkan atas serangan terhadap Roy Chowdhury yang diatur oleh Chandrachur, Anirudh gagal mendukungnya, dan Bondita memotongnya. Anirudh menyadari dia telah jatuh cinta pada Bondita dan mengakui perasaannya padanya. Dia memaafkannya. Mereka meyakinkan keluarga mereka untuk mengakhiri perseteruan, dan keduanya menikah lagi. Di malam pernikahannya, Chandrachur yang masih terobsesi dengan Bondita berencana melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Ketika sepupu Bondita, Tapur, mengetahui perhatiannya, dia malah menyerangnya. Anirudh menangkapnya dan secara tidak sengaja mendorongnya dari tebing. Untuk menjaga martabat Tapur, dia merahasiakan penyerangan tersebut, bahkan ketika ditangkap karena membunuh Chandrachur. Bondita memutuskan untuk membela Anirudh di pengadilan, menyelidiki dan menemukan kebenaran atas apa yang terjadi. Atas desakannya, Tapur setuju untuk bersaksi di pengadilan, namun ditakuti oleh jaksa penuntut umum Supot Chatterjee. Bondita menemukan Chandrachur masih hidup. Pada awalnya dia melarikan diri sebelum dia bisa membawanya ke pengadilan, tapi dia menipunya untuk mengakui semua kejahatannya, termasuk meracuni Binoy dan pemboman yang dituduhkan pada Anirudh. Chandrachur ditangkap, Bondita memenangkan kasusnya, Anirudh dinyatakan tidak bersalah, dan Anirudh serta Bondita akhirnya mewujudkan pernikahan mereka. Dalam kasus Bondita berikutnya, dia membela seorang janda yang sedang hamil dari mertuanya. Lawannya adalah adik bungsu Anirudh, Batuk, yang kini menjadi advokat. Dia dikirim ke Italia untuk menghindari perseteruan antara Tulsipur dan Krishnanagar, dan menyalahkan Bondita atas perpisahan dari keluarganya. Ketika Bondita memberikan pidato yang mendorong janda untuk menikah kembali, para hadirin memberontak, dan mertua sang janda mengambil kesempatan untuk menyeretnya pergi. Bondita mengejar mereka, tapi mereka melemparkannya ke sungai. Anirudh menyelamatkannya, tapi dia tersesat meskipun Batuk berusaha menyelamatkannya. Batuk, yang sekarang lebih marah dari sebelumnya, ingin membunuh Bondita. Ketika dia mengetahui dia hamil, dia memutuskan untuk menunggu sampai bayinya lahir untuk mengambilnya dan mengusirnya dari rumah. Dengan bantuan Trilochan tanpa disadari, dia menyamar sebagai Anirudh, yang membuat kecurigaan Bondita semakin meningkat. Sementara itu, Anirudh yang asli dirawat oleh orang asing yang mendapati dirinya lumpuh dan tidak dapat mengingat alamatnya. 6 bulan kemudian, Bondita yang memenangkan kasus janda hamil tersebut menyadari bahwa yang tinggal bersamanya sebenarnya adalah Batuk. Sebelum dia berangkat mencari Anirudh yang asli, dia melahirkan anak perempuan kembar.
Batuk menculik si kembar dan membawa mereka pulang untuk bersiap melarikan diri ke Italia bersama mereka, mengunci pintu untuk mencegah Bondita yang putus asa. Di luar pintu, Bondita memintanya untuk mengembalikan bayinya, sampai Batuk menjatuhkan korek api padanya, berniat untuk membakarnya hidup-hidup. Tiba tepat waktu, Anirudh yang sudah pulih muncul, menyelamatkan Bondita, dan mendobrak pintu. Setelah Anirudh mengusir Batuk, Bondita dan Anirudh membawa bayi kembar mereka yang baru lahir ke hadapan patung Durga, bersumpah bahwa anak-anak mereka juga akan menjadi pengacara dan berjuang untuk mengatasi kejahatan sosial.